La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allahu. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan min ummatihi ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran. Qala Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimuna thumma amma ba'du. Ayyuhal mu'minun, jamaah salat subuh Masjid At-Taubah Villa Pamulang yang dimuliakan Allah, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, adik-adik sekalian itu yang di belakang itu ya. Bukan hanya tim penggembira, tapi mereka adalah generasi penerus agama dan bangsa ini. Mudah-mudahan anak-anak yang soleh-soleh itu, wajah-wajah mu'takifin yang ikut iktikaf tahun ini, ikut sholat malamnya mereka, alhamdulillah. Mari kita awali dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Syukur kepada Allah kita ucapkan kalimatul hamdi hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihatu. Hadiah salawat dan salam teristimewa untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, zuriyah keturunannya dari dulu sampai akhir zaman, semua sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in. Mudah-mudahan kita semua, keluarga, saudara, kerabat, sanak famili, handai tolan, jamaah warga, jiran, tetangga, sahabat, teman, kawan, kolega, circle, Allah limpah curahkan rahmatnya lahir batin dunia akhirat, dan nanti di akhirat, di hari kiamat, di padang mahsyar, kita semua mudah-mudahan akan mendapatkan juga hadiah teristimewa dari Nabi Muhammad SAW berupa asy-syafa'atu al-uzmatu, pertolongan yang agung. Amin ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah sekalian yang dimuliakan Allah, kita membahas amaliyah apa saja yang mengharuskan kita untuk berwudu menurut kitab Al-Fiqhu Al-Muyassaru, kitab fikih praktis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatu as-sabi'atu ma yujabu lahu al-wudu. Jadi ibadah apa saja amaliyah fisik. Ini amaliyah fisik nih biasanya. Ya. Yang mengharuskan seseorang muslim yang sudah akil balik khususnya untuk berwudu. Wa yajibu 'alal mukallafi fi'lal wudu'i li umuril atiyati. Maka bagi setiap individu yang telah dibebanin oleh Allah syariat, laki-laki dan perempuan yang akil balik, sudah mimpi basah, sudah haid, harus berwudu untuk amal-amal yang akan dijelaskan di bawah ini. Yang pertama as-salatu, semua solat, ya, semua solat wajib ya pakai wudu. Wudu itu bukan rukun solat gitu, tapi wudu itu syarat sah mengerjakan solat. Nah, begitu dalam fikihnya ya. Terus saya tanya dulu nih Pak Haji Erwin Mandala, Pak Erwin, wudu kan bukan rukun solat. Rukun solat yang populer itu 13 tanpa tumak ninah masing-masingnya ya. Jadi solat itu ada rukun gerakan, ada rukun bacaan, itu globalnya. Rukun gerakan ya, yang pertama kali gerakannya itu ya, ada yang mengatakan gerakan mengangkat tangan sewaktu mengucapkan takbir pembuka Allahu Akbar. Ngangkat tangannya bebas, mau Allahu Akbar dulu baru angkat tangan, mau barengan
mau angkat tangan dulu, kemudian sedekap, baru Allahu Akbar, nggak apa-apa. Itu tiga-tiganya dipakai sama ulama mazhab itu. Itu rukun gerakan misalnya. Ada rukun bacaan, baca surat Al-Fatihah itu juga Allahu Akbar itu rukun bacaan itu yang pertama kali tapi Allahu Akbar. Sepakat ulama takbir iftitah pertama kali nggak ngomong Allahu Akbar batal sholatnya. Karena itu rukun bacaan, ngomong Allahu Akbar. Makanya ada kiai-kiai, ada tokoh-tokoh agama, ulama itu kalau ngimamin Allahu Akbar, lama banget itu takbir pertama. Karena itu rukun bacaan itu. Kalau nggak dibacakan batal sholatnya, awal-awal aja udah batal. Nah ada rukun nanti gerakan gitu kan ya. Pak Irwin, rukun sholat yang agak populer itu 13 tanpa tumak ninah di masing-masing gerakan-gerakan itu. Kalau masuk tumak ninah jadi agak banyak itu. Di setiap gerakannya harus tumak ninah, harus tenang dulu. Jadi tumak ninah itu gini, kembali dulu semua anggota-anggota ruas-ruas tubuh itu ke posisinya yang nyaman, baru boleh baca. Gitu maksudnya tumak ninah. Jadi kalau takbir, tumak ninahnya itu sedekap dulu. Sedekap, jangan masih Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini belum nempel lagi ke dada. Belum lagi sedekap atau ke pinggang kayak ke uluwati kayak macam-macam lah ya, meletakkan atau sedekap kedua tangan itu. Nanti nih yang dikritik ulama banget nih. Iktidal, berdiri dari ruku. Ini belum lagi sempurna ya. Bangkit dari ruku. Sami Allahu liman hamidah, udah sujud gini. Gimana kali itu? Itu kalau pakai rukun tumak ninah hampir dipastikan batal itu sholatnya. Udah gitu aja, pakai rukun tumak ninah hampir dipastikan batal. Karena yang namanya tumak ninah hatta tatma'inna ya, sampai benar-benar tenang dulu badan kamu. Nabi itu tegap dulu gini, udah baru bacaannya. Jadi namanya tumak ninah itu gerakan-gerakan di setiap ya tingkatannya itu biar sempurna dulu baru baca. Baca juga bagian dari tumak ninah. Baca dulu sampai selesai baru pindah lagi intikal. Jangan ya, ini oke, dia udah tumak ninah itidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu atau walakal hamdu. Entah mil as-samawati, sebenarnya lafal yang benar itu mil as-samawati, tapi nggak apa-apa. Ya menurut Imam Nawawi nggak apa-apalah di dhammah mil us-samawati. Karena kalau ukuran-ukuran timbangan keadaan waktu tempat itu harus mansubat gitu. Nah, itu Ustaz Amin itu urusannya. Bukan marfu'at dia. Harusnya mansub fathah bukan dhammah. Nah, mil as-samawati wa mil al-ardi. Ada lafal nanti di hadis lagi wa ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Udah tenang dulu. Jadi udah tenang gerakannya, baca. Nah, ini baca misalnya Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'ul dia langsung udah gini. Nah, itu bagian tidak tumak ninah. Sempurnakan dulu gerakan badannya tumak ninah, tenang. Hatta tatma'inna qa'iman, sampai engkau betul-betul tegak lurus tenang. Kemudian baca, kata nah baca sampai selesai sempurnaan bacaanmu baru intikal. Gitu. Pindah. Bukan ini aja ruas-ruasnya belum lurus, saya yang kurus aja gampang krek langsung masuk ke sendi-sendinya. Maaf, bukan saya bilang lawan yang kurus berarti gemuk Ustaz. Ya, saya baru begini udah begini. Enggak gitu maksud saya. Ya tenang dulu lah. Gini, baca yang tenang. Selesai baca baru pindah intikal. Begitu. Itu namanya rukun sholat Pak Haji Erwin ya. Rukun sholat, kalau ada yang nanya, rukun itu bahasa apa Ustaz? Bahasa Arab. Bentuk jamaknya arkanun. Pondasi-pondasi. Ar-ruknu atau ruknun itu pondasi. Apa rukun itu Ustaz? Ma yubna alaihi syai'un. Menjadi penopang berdirinya wujudnya suatu bangunan. Kalau ibarat sholat itu digambarkan bangunan, maka nggak wujud kalau nggak ada ceker ayamnya itu, pondasinya. Itu ar-ruknu.
huwa ma yubna alaihi syai'un. Rukun adalah pondasi wujudnya suatu ibadah, suatu amaliyah, mau yang wajib ataupun sunnah amal itu. Itu namanya rukun. Ada namanya asyartu, syarat sah. Ya, itu agak di bawah rukun. Karena syarat sah, ya, syarat sah itu kadang-kadang masih boleh dilanggar tapi terkena kafarat gitu. Kalau rukun dilanggar udah pasti batal langsung otomatis itu. Itu ya. Tanpa pakai ya pertimbangan lagi kalau rukun. Kalau syarat sah atau wajib-wajib yang harus dikerjakan kadang-kadang masih boleh dilanggar kata ulama fikih tapi terkena sanksi kifarah atau kafarah. Ya, sanksinya itu ada iqab. Pak Irwin, ini jangan gagal fokus dulu ya. Nanti kalau mentertawakan atau menganehin ini berarti menganehkan ulama fikih dari dulu sampai akhir zaman nanti. Pak Irwin, rukun sholat itu ada 13-an yang populer gitu ya. Dari pertama sampai salam kanan kiri itu ya, terutama salam kanan. Kemudian nanti kalau syarat sahnya sholat lain lagi. Orang kentut, Pak Irwin, seseorang kentut lagi sholat, batal enggak sholatnya? Menurut Pak Irwin seusia sekarang, dibantu Bang Esawe, orang sholat apa aja lah kentut, dia ngerasa kentut walaupun tidak berbau dan tidak berbunyi, hanya Allah dan dia saja yang tahu. Batal nggak sholatnya? Nggak batal. Yang batal itu wudunya, gitu. Itu bukan rukun dan syarat sahnya sholat. Jadi orang sholat kentut itu sebenarnya tertib administrasi loh. Yang batal itu bukan sholat, wudunya batal. Tapi kata Nabi, la sholata liman la wudu alahu. Enggak sah sholat kalian kalau ternyata kalian enggak punya wudu. Tadi punya wudu, kemudian dibatalkan wudunya, maka sholatnya enggak sah. Tapi sebenarnya tertib administrasinya pembatalnya pembatal wudu, bukan pembatal sholat. Gitu maksudnya urutannya. Tapi otomatis juga ngikutlah sholatnya ikut batal. Oke, lagi sakit, nanti anak nggak balikin lagi, anak di belakangnya. Iya. Nanti tutup aja kalau gitu. Ya, siap. Jadi kalau misalnya kita buang angin pas lagi sholat, kalau saya pulang buang angin sholat saya tinggalin, tunggu baru ikut lagi. Iya. Itu kok sebaiknya gimana? Iya memang begitu. Bukan dilanjutkan kan? Iya. Berarti batal sholatnya. Iya. Tapi urutan batalnya bukan otomatis. Maksudnya pertama kali yang dibatalkan oleh si kentut itu adalah sholat, bukan. Gitu. Walaupun langkah berikutnya sholatnya jadi tidak sah, gitu maksudnya. Ya. Iya. Jadi kalau lagi sholat kentut, wudunya batal, nggak punya wudu, sholatnya nggak sah, udah tinggalkan, ambil wudu nanti join lagi. Ya, kalau memang masih dapat jamaah yang tadi kita ikutin awal. Itu untuk tertib administrasi pembatal wudu, nawakidul wudu'i. Nanti ada pembatal sholat. Pembatal sholat itu makan minum dengan sengaja, gerakan dan bacaan di luar gerakan-gerakan sholat dan bacaan sholat, ngobrol lagi sholat. Dulu sholat itu sebelum turun firman Allah dalam surat Al-Baqarah, wa qumu lillahi qanitin. Kalau sholat jangan ngobrol. Dulu sebelum turun ayat itu kata para sahabat, itu orang-orang sholat Allahu Akbar terus ngomong, gimana bu dagangannya? Wah alhamdulillah hari ini rame pula gitu. Boleh dulu gitu. Lu iya beneran saya nggak ngarang. Itu ada firman Allah dalam Al-Baqarah. Cari. Kalau Qurannya nggak dicetak di Israel pasti ada itu. Ketemu ayatnya.
Surat Al-Baqarah bunyinya wa qumu lillahi. Kalau kamu berdiri sholat karena Allah, qanitin, yang khusyuk, jangan ngobrol, maksudnya ditafsirkan ulama semuanya. Ayat itu turun dulu awalnya boleh ngobrol kami, kata sahabat. Dan rata-rata ngobrolnya itu pas berdiri, tapi sahabat menceritakan keadaannya, bukan pas gini. Kau gimana jadinya? Udah ntar dulu lah, ini bokong aku nanti keluar pula kentutnya gitu. Gitu. Rata-rata pas berdiri, Allahu Akbar. Terus Allahu Akbar. Kau buru-buru kali, jangan buru-buru kata Nabi. Lari-lari pula kau, santai aja. Maaflah, takut aku nanti terlambat rakaat gitu. Dulu gitu. Ya. Ingat ya. Biar anak-anak kita itu teredukasi secara administrasi fikih. Kentut itu tidak membatalkan sholat, membatalkan wudhu. Pembatal sholat itu tidak ada kentut. Itu tertibnya. Tapi wudhunya batal, sholatnya nggak sah gitu. Baru tahu sekarang ya Pak Jerry, udah seusia sekarang. Ya syukurlah. Sebelum meninggal nggak tahu juga, ya kan? Nah itu, saya nggak ngada-ngada, ini beneran ini. Kenapa sholat itu mengharuskan berwudu? Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai segenap hambaku yang beriman, idza kumtum, kalau kalian mau berdiri ila sholati, menegakkan sholat, faghsilu wujuhakum, dan seterusnya. Ya udah kita bahas bulan-bulan lalu. Itu maksudnya kesimpulan, kalau kalian mau sholat wajib kalian wudu, kata Allah Subhanahu wa taala. Terus Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan di dalam al-hadis, ya, di riwayat, tunggu saya lihat dulu nih, Sahih Muslim, ya, la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tuhurin wala shadaqatan min gululin. Selamanya Allah tidak akan menerima sholat kalian kalau tidak bersuci alias berwudu, dan selamanya Allah tidak akan menerima sedekah harta kalian dari sumber-sumber dari ya pendapatan-pendapatan yang ilegal. Ya, jangankan yang haram, yang syubhat pun berbahaya, sedekah itu tidak akan diterima Allah. Tuh dalil-dalil tentang harusnya berwudu kalau mau sholat. Dan kalau ternyata pembatal wudhu itu wujud, maka wudhunya batal, maka sholatnya tidak sah, gitu urutannya. Ya, kita kan di bypass sama guru-guru agama kita dulu. Kentut tuh batal sholat, iya udah gitu aja. Sebenarnya dia membatalkan wudhu. Karena udah nggak punya wudu, la sholata liman la wudu alahu, kata Nabi di redaksi yang lain, tidak sah siapapun kalian orang Islam yang sholat yang wudunya tidak ada lagi, atau nggak wudu, atau tadi pernah wudu batal wudunya. Gitu. Ya. Kalau misalnya kita dalam sholat, kalau rakaat kedua kita buang lagi atau kentut, terus kita tinggalin, kita wudu lagi, kita nyambung lagi tuh. Mulai dari rakaat pertama lagi atau melanjutkan yang sudah lewat? Oh ini perlu ditanya ini. Karena maaf ini Pak Haji ya, rupanya praktek mengikuti imam berjamaah sholat ini, saya, mungkin Pak Haji mengalami juga lah sensasi itu, mengamatin, kok bapak ini tadi ikutnya mulai sujud, tapi dia udah nganggap dapat 1 rakaat. Oh, apalagi anak-anak kadang-kadang, kalau anak-anak oke lah, mungkin belum teredukasi dengan benar dan baik. Dia ikut rakaat keberapa pun salamnya ikut imam, gitu ya kan. Bahkan anak remaja ini. Saya dulu di SMK Muhammadiyah belakang IT itu, SMK 2 Muhammadiyah itu, anak-anak murid saya itu sholat zuhur ikutnya rakaat ketiga, udah terus salam imam sholatnya, salam juga dia. Enak kali kalau gitu, aku ikut tahiyat terakhir ya semua sholat gitu kan. Langsung nggak berapa lama salam. Ternyata kita banyak yang kurang paham. Jadi Bang Haji SAW, tadi kita ikut imam, katakanlah subuh, ya kan? Dapat 1 rakaat, menuju rakaat kedua,
bangkit. Jadi sujud gini kan, bangkit, bunyi pula barang tuh. Hus yang itu dari apa namanya stasiunnya Jakarta Timur itu Halim ke Padalarang terus hus bangkit kentut, udah batal wudu, nggak sah sholatnya jadinya kan, gitu. Kemudian dia pergi, datang lagi, bagaimanapun keadaan imam ikutin, tapi hitungannya kita bukan ikut imam jumlah rakaat Bang Haji SAW. Dari nol, jangan mau kalah sama pom bensin Pertamina. Dari nol Mas ya Pak. Jadi gini, ini juga ada dua mazhab. Kapan kita dapat rakaatnya imam? Ya, ada dua mazhab nih, pegang baik-baik. Terserah. Ya, saya nggak mau mewarnain pilihan kenyamanan masing-masing. Nabi bilang, man adraka ruku'an, siapa yang masih menjumpai imam dalam keadaan ruku, faqad adraka rakaatan, maka dia dapatlah rakaat sang imam tersebut. Fahim tum? Paham ya? Nah itu. Sampai-sampai ini ada cerita hadis itu. Jadi Nabi udah ruku, makanya Nabi termasuk yang agak melamakan gerakannya ketika ngimamin waktu ruku, memberikan kesempatan makmum masbuk yang terlambat dapat rakaat. Tapi ada asbabul wukunya. Pas Nabi ruku, nih kan, ada orang dari pintu sana karena mau dapat rakaat Nabi, dia gini, takbir sahabat, Allahu Akbar. Ruku dia, udah terus dia jalan. Gitu. Untuk nyambung shaf. Tapi dia takbirnya sejak di pintu Masjid Nabawi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus Nabi masih lama, jalan dia. Gitu. Nyambung shaf. Nabi dikasih tahu Jibril, walaupun membelakangin makmum. Itu keren itu sahabatmu itu. Semangat sekali dia. Iya, karena lafalnya nanti Nabi bilang, kamu tadi gimana ruku? Saya ruku di sana Nabi. Terus saya nyambung shaf. Iya. Saya apresiasi semangatmu, tapi jangan diulangin ya. Kata Nabi. Gitu lafal hadisnya diterjemahkan. Oh bagus, semangatmu bagus. Bagus sih orang semangat itu, tapi jangan diulangin. Akhirnya Nabi bilang, alaikum bisakinati wal waqar. Kamu itu tenanglah datang ke sholat dari mulai wudhu, walaupun ini udah, wah imamnya ini imam jenis satset ini gitu kan. Waduh, wudhunya udah nggak tenang. Nabi suruh dari mulai wudhu, kalau memang wudhu di masjid ini tenang, biarin aja. Jalannya tenang, baca doa masuk masjid, kaki kanan. Nggak usah. Wah ini peci masih Pak Lobay gini-gini, apa itu? Ya kita ini udah umur ini. Cobalah yang berkualitas kita ini. Ya, tenang aja. Wudhu yang tenang. Kita bahas bulan lalu filosofi wudhu itu dari para ulama ahlul hikmah dan tasawuf tazkiyatun nufus. Langkah per langkah itu wudhu itu bahkan ada yang ijtihad bacaan-bacaannya. Dari mulai wudhu itu tenang, masuk kaki kanan. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka rahmatika. Gitu. Dan doa-doa masuk masjid yang lain. Udah itu sambung sop-sop yang ada. Nabi bilang wasitul imam, imam dibuat simetris kiri kanan. Jangan karena kita akses yang masuk kiri udah condong ke sana semuanya. Mas banget ngisi sana. Nabi bilang wasitul imam. Imam dibuat simetris kiri kanan. Wasuddul kholal, yang celah-celah kosong tuh diisi dulu, jangan sop berikutnya di belakang. Di sana-sana masih kosong. Karena ya ini ceritanya kubu kiri gitu kan. Akhirnya ngisinya sebelah sini. Tuh ya. Ada yang nanya sampai sini dulu? Yang kedua, amal apa yang mengharuskan seseorang untuk berwudu?
at-tawafu bil baitil harami fardhan kana au naflan. Tawaf, ya, mengelilingi 7 putaran Ka'bah yang mulia rumah Allah itu, baik tawaf itu tawaf wajib umroh atau tawaf wajib, ya, tawaf ifadah namanya kalau untuk haji ataupun tawaf sunnah. Jadi gini Pak Haji, tunggu saya baca dulu dalilnya. Nabi bilang annahu tawaddo'a thumma tawafa bil baiti. Ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi orang-orang kalau mau tawaf itu dia berwuduk dulu, ya. Kemudian baru dia boleh berwuduk. Di riwayat yang lain Ibnu Hibban, Al-Hakim dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan at-tawafu bil baiti salatun. Tawaf di Ka'bah itu ibarat salat kata Nabi. Illa annallaha abaha fihi al-kalama. Hanya saja bedanya orang tawaf boleh ngobrol. Kalau salat udah dibatalkan hukum ngobrolnya. Wa qumu lillahi qanitin. Kalau salat udah nggak boleh lagi ngobrol. Tapi kalau tawaf, ya, Nabi bilang masih diperkenankan. Jadi orang tawaf itu kadang-kadang tawaf, ya, tawaf haji lah, tawaf ifadah. Udah dari Musdalifah melempar Jamarat Aqobah yang utama besar, terus dia tawaf haji. Tawaf haji boleh ngobrol. Aduh, capek juga kita tadi, ya. Iya, sambil tawaf itu boleh. Tapi harus berwudu. Kalau batal, nah kalau tawaf hitungannya kan dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad, ya. Hajar Aswad itu pojoknya, ya, kalau kita menghadap ke pintu Ka'bah, nih pintu Ka'bah misalnya, Hajar Aswad itu pojoknya sisi kiri kita. Antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad ini namanya multazam, tempat paling mustajab doa. Ini dikasih semen dikit di sini. Doanya yang diajarkan Abdullah bin Abbas nggak begini. Jadi di sini ada askar nih. Jadi di atas askar itu ada yang namanya Hajar Aswad. Di sini dia gelayutan untuk menjaga tertib, karena dari sisi pintu Ka'bah, dari sisi diagonal dan dari sisi rukun Yamani sebelah sono, orang desak-desakan 3 sisi mau mencium Hajar Aswad. Nanti askarnya ini tentara polisi masjidnya jaga. Haji katanya. Torik. Kasih jalan. Nah, di belakang dia ini ada multazam. Doa di multazam yang dicontohkan oleh Abdullah bin Abbas bukan begini, menempel dada ke Ka'bah, udah, tangan kanan ke pintu Ka'bah, tangan kiri ke arah Hajar Aswad. Pipi yang ditempel boleh pipi kanan, boleh pipi kiri. Doanya gini. Ini multazam, artinya tempat diteguhkan, ditetapkannya doa. Justru orang berebutan Hajar Aswad, ini pintu Ka'bah itu, ya, kakinya aja di sini nih, malah digelayutin gini. Di multazamnya orang kagak tahu. Justru di situlah mustajab. Oh, nggak dapat tempat ya. Tapi sebenarnya relatif kalau multazam itu lebih nyaman daripada pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Dan kalau mau dapat Hajar Aswad paling smart sebenarnya lewat multazam. Doalah dulu di situ, lihatan tuh multazam. Ini saya bukan ujub, begitulah saya diajarin guru saya, terlalu yakin saya. Saya lihatin gini. Ya Allah, aku mau menium multazam itu Hajar Aswad, ya Allah. Tolong jangan menjolimin orang-orang kaum muslimin, ya Allah. Saya lihatin gitu kan. Pas turun saya kedorong ke situ. Kedorong karena ketakutan 3 sisi. Saya gini-giniin terus. Buat gini. Waduh. Masuk saya ke situ. Terus saya bingung nih. Gimana aku keluar? 3 sisi nggak ngasih. Akhirnya saya doa, ya Allah ini gimana keluar? Saya bilang. Udah masuk. Mungkin Allah pun tadi minta masuk. Sekarang minta keluar. Soalnya saya mau ngasih kesempatan yang lain. Itu waktu habis asar saya. Akhirnya bingung nih. Waduh, orang semuanya takut. Yang di belakang saya takut, samping kiri takut, samping kanan takut. Itu bisa, udah megang gini kan bisa kecampak soalnya. Nggak nyium Hajar Aswad. Akhirnya, apa yang saya lakukan? Dapat ilham saya. Kamu nunduk, badan kamu kan kecil. Nunduk, terus kamu gini. Buam, tabrakan itu 3 sisi. Begitu jadinya. Ya, jadi tawaf itu intinya pakai wudu. Terus,
Hajar Aswad ke Hajar Aswad dihitung 1. Pas 3 putaran entah dimanapun, tapi belum sampai ke Hajar Aswad untuk menghitung keempat, kentut. Itu tetap udah dihitung 3. Berarti 4 lagi kan? Putaran itu kan 7. Wuduk sana keluar. Nanti mulainya lagi dari Hajar Aswad, jangan dari tempat kentut. Memulai itu startnya dan akhirnya di Hajar Aswad. Gitu ya. Dah. Yang kedua, kalau menurut buku ini ada satu lagi yang mengharuskan seseorang berwudu, yaitu mashul mushafi bi basyaratihi bila hailin, gitu katanya ya. Yaitu menyentuh mushaf tanpa pembatas. Gitu. Gak ada pembatas. Itu firman Allah. Ya, kita populer tuh kalau yang rajin baca surat Waqiah setiap malam. Ayat 79. La yamassuhu illal mutahharun. Enggak boleh megang mushaf kitab Al-Qur'an kecuali dalam keadaan bersuci. Di hadisnya ya, riwayat Malik, Daruqutni, Baihaqi, Al-Hakim, dan disahihkan para ulama alul hadis, la yamassul Qur'ana illa tahirun. Enggak boleh megang Quran kecuali orang yang keadaannya hilang ya hadas kecilnya, tidak punya hadas kecil berwudu. Sekarang kita bahas yang satu ini. Ada yang mau nanya dulu nih ya, masalah megang mushaf Quran gimana? Silakan. Bersuci itu apakah hadas besar? Ada beberapa yang mengatakan hadas besar. Bukan wajibnya pada hadas kecil, Pak. Ya, kita bahas dulu mushafnya. Karena dulu tidak ada yang namanya mushaf yang kecampuran. Ya, sekarang aja kecampuran. Apa kecampurannya, Ustaz? Itu terjemahan konversi bahasa Kementerian Agama. Kita bahas dulu. Mushaf yang murni, kitab Quran murni, tidak ada terjemahan. Nah, kalau itu sepakat semua. Ya, sepakat semua bahwa orang yang berhadas kecil tidak boleh megangnya gitu malah. Itu Quran murni. Terus saya singgung dulu fikih kontemporer, fikih nawazil. Ustadz, aplikasi Quran itu di HP, tablet, apakah itu termasuk Quran? Tidak, walaupun gak ada terjemah. Karena itu gadget, al-jawal bahasa Arabnya, ya, gawai, ngerti ya? Makanya aplikasi Quran yang ada di HP Pak Haji Bu Haja boleh nggak dibawa ke dalam kamar mandi? Boleh, tapi jangan dibuka, jangan sedang dibuka. Dibuka itu ya aplikasinya sedang dibuka, walaupun ada terjemahannya misalnya, tutup dulu. Digelapkan gitu. Nah, jangan terlalu soli mutar murotal dalam kamar mandi. Gitu ya. Itu bukan soli, itu salah itu mah. Dah. Tadi yang ditanya oleh Pak Haji Lazuardi Nurdin, hadas orang megang mushaf Quran itu khususnya mazhab Syafi'i aja lah kita bahas dulu ya. Nggak usah mau corona dulu perbandingan gimana. Kebanyakan ulama Syafi'iyah mengatakan itu hadas kecil, tidak punya wudu. Untuk megang dulu nih, kita bahas megang, bukan baca ya. Ini kan dibilangnya masul mushafi, memegang atau menyentuh ya mushaf. Itu yang kita mau bahas dulu. Tanpa pembatas, nggak pakai sarung tangan maksudnya, atau apalah, atau kain gitu. Kita nggak bahas baca dulu, ya. Tapi mazhab lain mengatakan ini semua dalam kondisi hadas, kecil maupun besar, sama saja. Cuma Pak Haji Bu Haja supaya tahu, orang punya hadas besar, terutama perempuan yang agak sering ya, yaitu haid, bukan berarti nggak boleh wudu. Nah gitu.
Enggak serta-merta hadas besar percuma aja hadas kecil. Ya, akan dibatalkan oleh yang besar. Enggak ada. Cari sampai mampus penjelasan ulama, ubannya jadi hitam lagi. Hadas kecil batal oleh hadas besar. Orang haid tidak boleh wudu, percuma, enggak ada. Sama aja gambarannya, jangan dikira melemparkan garam sejumlah apapun ke lautan kemudian tidak merubah keadaan lautan gitu. Enggak gitu cara bahasnya. Secara chemical ya tetap ada perubahan kan gitu. Itu ya. Nah, kemudian ada lagi pembahasannya gini. Ya. Masalah bacanya. Nah, ini bacanya sekarang. Tadi megang. Bacanya semua sepakat mau hadas besar, hadas kecil, asalkan bacaan hafalan-hafalannya. Misalnya nih, zikir pagi dan zikir petang itu ada membaca ayatul kursi Al-Baqarah 255. Ada membaca 3 kul 3 kali. Kan gitu. Nah, itu tidak terhalangin untuk membacanya, termasuk orang haid. Ini kasih tahu istri kita, anak perempuan, ya, kasih tahu menantu perempuan, cucu perempuan kayak yang udah haid, enggak sholat bukan berarti enggak ibadah. Ini kadang-kadang enggak sholat lagi haid, udah kagak ada itu ibadah sama sekali. Enggak zikir pagi, enggak zikir petang, enggak doa mau tidur. Iya. Jadi lagi haid itu tetap dia baca hafalannya. Masa enggak hafal 3 kul ayat kursi, masuk kubur aja lah. Enggak hafal. Gitu. Suruh. Nih perhatikan. Saya hakul yakin nih. Dulu mak-mak kita yang punya anak perempuan, anggota keluarga kita, entah tete, entah mbak, entah apalah manggilnya, kakak lah, atau adik perempuan kita, walaupun sedang haid, berarti dia tidak sholat subuh, tetap aja dibangunin waktu subuh. Paling enggak bantu emak kita. Bangun. Saya bukan ceritain lagi keadaan diri saya. Nomor 2, kakak saya perempuan, dibangunin sama emak saya. Saya ingat banget tuh, sebelum subuh kami biasa bangun. Orang duluan sebelum subuh dibangunin. Bangun. Jangan mentang-mentang kau nggak sholat terus tidur kau, bangun siang-siang gitu. Kayak gitu. Nah, kalau sekarang kita motivasi, jangan mentang-mentang nggak sholat, nggak ibadah, zikir pagi, zikir petang. Nah, ini baca, ya. Tapi ada juga yang mengatakan nggak boleh orang haid hadas besar membaca yang megang mushaf. Tapi ya untuk membacanya masih boleh. Orang yang hadas besar sekalipun, yaitu hafalan-hafalannya. Ya, tadi ada khilaf sedikit. Sedang hadas besar masih boleh megang mushaf, boleh membaca. Hadas kecil malah dilarang misalnya. Ya, tapi ada juga yang mengatakan pokoknya semua hadas nggak boleh megang mushaf. Tapi kalau membacanya masih boleh. Baca hafalan, tapi kebanyakan yang mengatakan baca hafalan itu yang boleh. Ya. Tapi kalau Quran digital Ustaz, nah itu tidak mushaf. Akhirnya keluar fikih baru jadinya. Mau hadas kayak gimana pun pegang aja itu Quran digital di HP, di gadgetnya, dan baca Qurannya. Jangan nggak baca. Nah itu aja 3 amalan ya yang mengharuskan kita untuk punya wudu ya, menurut kitab yang kita kaji. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Hadiah selawat dan salam untuk Nabi. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammadin. Penutup kajian kita, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.